Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang Ustaz rindukan, yang Ustaz sayangi, yang Ustaz banggakan, anak-anak siswa maupun siswi SD Al-Watoniyah 43 yang insya Allah pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, amin, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bahaya, amin, amin ya rabbal alamin, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu walaupun keadaannya seperti sekarang ini, ya. Guru atau ustadz di sekolah, kalian di rumah hanya bisa menonton video-video pembelajaran dari ustadz dan ustadzah. Baik, syukur alhamdulillah hari ini, saat ini kita bisa mungkin bersilaturahmi lagi walaupun lewat video, ya. Mudah-mudahan kesempatan yang berbaik, kesempatan yang sangat baik ini kita manfaatkan untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang akan kita ikuti bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, ya, seperti biasa kita di kelas, sebelum kita memulai pelajaran kita membaca bismillah dan membaca doa, ya. Karena apa? Sesuatu pekerjaan, sesuatu perbuatan yang positif tentunya, yang baik, kalau diawali dengan pembacaan bismillah dan juga doa, itu akan menjadi perbuatan yang sempurna di mata Allah. Baik, bersama-sama kita baca bismillah dan doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik anak-anakku sekalian, hanya mengingatkan pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu itu kita membahas surah apa? Surah Al-Falaq. Nah, kita sudah ikuti materinya minggu lalu. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran atau bab yang kedua, yaitu judulnya apa? Lihat bukunya di halaman 6, ya. Di halaman 5. Di halaman 5 itu ada surah Al-Fil. Nah, surah Al-Fil ini surah yang diturunkan oleh Allah di kota apa? Di kota Mekah. Kemarin kita sudah bahas ada surah Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, namanya golongan Makkiyah. Kalau surah Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah, golongannya golongan Madaniyah. Nah, ini surah Al-Fil diturunkan di kota Mekah, berarti golongan suratnya ialah surat Makkiyah. Surah urutan yang keberapa surah Al-Fil? Kita tahu Al-Quran itu ada berapa surah? Ada 114 surah. Dari mulai pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, lanjut sampai akhir surah An-Nas. Ya. Surah Al-Fil ini kalau kita hitung ialah surah yang urutan di dalam Al-Quran itu 105. Berapa? 105. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang surah Al-Fil, kita akan mengetahui asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya surah Al-Fil ini. Sebab-sebab Allah menurunkan surah Al-Fil ini kepada Nabi Muhammad. Nah, ini kisah. Surah Al-Fil itu kisah seorang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Al-Fil itu artinya apa? Al-Fil itu artinya gajah, ya. Al-Fil itu artinya gajah. Baik. Pada waktu zaman dahulu,
sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, hiduplah seorang raja yang berada di kota Yaman, atau tepatnya dia itu seorang gubernur zaman sekarang. Gubernur, dia iri, hatinya itu merasa iri. Iri kenapa? Iri di kota Mekah itu ada bangunan yang bernama Ka'bah yang ramai sekali dikunjungi oleh orang. Sedangkan raja itu yang bernama Abraha, dia tinggalnya di kota Yaman. Waktu itu, ya, gubernur Yaman. Dia iri karena Ka'bah itu sering sekali dikunjungi oleh orang dari seluruh penjuru dunia. Nah, si Raja Abraha ini, gubernur ini iri, dia ingin kota Yaman itu dikunjungi juga oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Bagaimana caranya? Akhirnya dia membangun sebuah kota, bangunan yang megah. Dia bangunlah dengan prediksi, dengan pemikiran, kalau saya bangun kota yang megah, kalau saya bangun bangunan yang sangat luar biasa, akan tertarik orang untuk mengunjungi kota itu. Dibangunlah itu kota. Tapi apa akhirnya? Setelah kota itu jadi, bangunan itu jadi, sesuai dengan pemikiran dia pengennya itu orang-orang dari seluruh penjuru dunia mengunjungi kota yang dia bangun. Ternyata tidak. Salah prediksi, salah pemikiran. Orang-orang tetap berkunjung ke kota Mekah. Tuh. Jadi Abraha ini iri, dia bangun kota supaya kota Yaman itu dikunjungi orang. Ternyata tidak. Tetap yang dikunjungi oleh dari seluruh penjuru dunia oleh orang-orang ialah kota Mekah, yang di dalam kota Mekah itu ada Ka'bah namanya. Ini sebelum Nabi Muhammad lahir, ya. Nah, dengan pekerjaan yang sia-sia, dia sudah susah payah membangun kota atau bangunan yang sangat megah. Akhirnya apa? Timbul pemikiran jahatnya. Raja Abraha memanggil pasukannya, memanggil jenderal-jenderalnya, kumpul semua dengan pasukan yang berkuda dan bergajah. Nah, kalian bisa bayangkan, kudanya banyak, ya, bisa ratusan, bisa ribuan, dan gajahnya juga banyak. Sudah siap ingin menyerang kota Mekah, tepatnya ingin menghancurkan Ka'bah. Karena dia iri, kalau ini Ka'bah hancur, pasti entar orang-orang akan datang ke kota Yaman, kota yang dia bangun begitu megahnya. Siap-siap pasukannya semua, ya, pasukan berkuda dan bergajah. Gajah itu kan besar, ya. Bagaimana kalau jalan terus menelusuri kampung-kampung, akhirnya akan hancur, diseruduk lah, gitu. Berangkatlah pasukan Raja Abraha ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, ya, seseorang yang bernama Abu Thalib, yang waktu itu adalah pamannya Nabi Muhammad belum lahir. Yaitu di situ dia seorang pemimpin, ketua dari rakyat sekeliling kota Ka'bah. Lalu Abu Thalib ini berdiskusi dengan Raja Abraha. Wahai Abraha, tahan dulu, jangan kau serang Ka'bah, jangan kau hancurkan Ka'bah, karena masih banyak penduduk di sekelilingnya. Saya akan beritahu terlebih dahulu masyarakat supaya masyarakat itu mengungsi. Jangan sampai ada korban jiwa. Karena kamu itu ingin menghancurkan Ka'bah, bukan ingin membunuh masyarakat. Kata Raja Abraha, silakan pergi. Jangan sampai ada yang terbunuh. Pergi semua, kosongkan Ka'bah, kosongkan kota Mekah. Nah, akhirnya Abu Thalib itu menginformasikan kepada masyarakat untuk mengungsi, karena Abraha ini sudah siap untuk menghancurkan Ka'bah, ingin memasuki Ka'bah, memasuki kota Mekah. Setelah semua steril, tidak ada masyarakat di sekeliling Ka'bah, Raja Abraha siap menghancurkan
Ka'bah. Begitu melangkah memasuki wilayah Ka'bah, apa yang terjadi? Nah, disinilah karena Ka'bah itu milik Allah. Ya, Ka'bah itu yang menjaga adalah Allah. Rakyat kota Mekah tidak mungkin bisa melawan pasukan Raja Abraha karena dari peralatan pun tidak seimbang. Raja Abraha mempunyai pasukan gajah dan berkuda dengan peralatan perang yang lengkap, sementara rakyat kota Mekah tidak siap mengungsi. Tapi apa? Begitu pasukan Raja Abraha memasuki kota Mekah, tepatnya di sekeliling Ka'bah, turun pasukannya Allah. Nah, dalam Al-Quran apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung ababil. Allah mengutus burung ababil yang dimana apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Raja Abraha dan pasukannya dilempari oleh burung yang bernama burung ababil, memegang batu itu sangat panas, ya. Dalam Al-Quran, tarmihim bihijaratin min sijil. Hijarah itu batu, min sijil dari tanah yang dibakar. Berarti batu itu apa? Dari neraka. Nah, kalau berbicara neraka itu sangat panas. Batu yang asalnya dari neraka dilemparkan dari atas ke pasukan Raja Abraha yang dimana itu ribuan orang dan ribuan pasukan bergajah dan berkuda dilempari. Nah, begitu mengenai kulit, baik itu kulit manusia, kulit kuda dan kulit gajah, itu bolong. Kulitnya langsung bolong karena saking panasnya. Seperti apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka itu seperti apa? Seperti sebuah daun yang dimakan ulat. Dikit-dikit apa? Bolong, hancur, habis lama-lama. Begitu juga batu sijil itu yang mengenai kulit, itu bolong kulitnya dan lama-lama terbakar. Nah, kira-kira bayangkan apa yang terjadi? Tidak ada yang tersisa sama sekali pasukan Raja Abraha. Bahkan Raja Abrahanya pun mati. Nah, inilah asbabun nuzulnya. Sebab-sebab turunnya surah Al-Fil yaitu ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi karena memang Ka'bah itu milik Allah, Allah yang menjaga, akhirnya Raja Abraha dan pasukannya hancur luluh lantak, ya, dilempari dengan batu sijil atau batu yang asalnya dari neraka. Nah, itu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Al-Quran surah Al-Fil. Nah, baik, bersama-sama kita akan membaca surah Al-Fil, ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kalian ikuti bersama-sama, suaranya ikuti dengan Ustaz, ya. Baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Fil bersama-sama. Walaupun cuma satu surah, insyaallah akan mendapatkan keberkahan karena Al-Quran itu mukjizat, ya.
Al-Quran itu mukjizat, bukan buku biasa. Barang siapa yang sering membaca Al-Quran, apalagi mengamalkannya, apalagi mengajarkan ke orang lain, insya Allah hidupnya akan tentram, akan selamat, tergolong orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baik, sekarang kita akan membahas isi kandungan dari surah Al-Fil. Nah, kalian buka itu di halaman 7. Isi kandungan di situ ada 4 poin. Ya, yang pertama, kisah pasukan gajah yang mati diserang oleh sekelompok burung yang melempari mereka dengan batu-batu kecil yang panas. Batu kecil yang panas itu bernama batu sijil. Ya, sijil itu tanah yang dibakar. Berarti batu sijil itu asalnya dari neraka. Panas sekali. Yang kedua, sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Nah, dari kisah Raja Abrahah tadi, yang dia iri karena kota Yaman, kota yang dia kuasai itu tidak dikunjungi oleh orang lain, yang dikunjungi ialah Ka'bah atau kota Mekah. Dia ingin seperti Ka'bah. Akhirnya apa? Nah, iri itu membawa kehancuran pada diri sendiri. Jauhi sifat iri, jangan suka iri. Iri dalam kebaikan itu boleh. Seperti ada teman kamu yang nilainya, pelajarannya bagus, ranking 1 terus, contoh. Nah, iri. Bagaimana iri yang baik? Saya harus bisa seperti dia. Saya harus lebih rajin belajarnya agar bisa mengalahkan si dia. Nah, itu iri-iri yang baik. Gak apa-apa dalam kebaikan. Tapi kalau irinya menimbulkan sifat jahat, niat jahat, jangan. Jauhi. Yang ketiga, Ka'bah adalah rumah suci Allah yang selalu dijaga oleh Allah. Nah, Ka'bah itu sebuah bangunan yang berada di kota Mekah. Ka'bah namanya, ya. Itu sudah ada dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Ibrahim, dari zaman Nabi Adam sudah ada. Di Ka'bah itu ada di sebelah pojok itu ada yang namanya Hajarul Aswad atau batu hitam. Nah, kalian bisa baca sejarah-sejarah Ka'bah. Nah, yang keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah. Ya, Allah itu Al-Aziz, Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Maha Hebat, Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Apalagi kita sebagai manusia itu ciptaan Allah. Masa orang yang diciptakan melawan yang menciptakan, tidak mungkin bisa. Bagaimana dengan kisah Abrahah itu dihancurkan oleh Allah hanya dengan batu yang sangat kecil, tapi batu itu sangat panas, yang dimana mengenai kulit batu itu bisa menembus. Baik. Nah, dari kisah Raja Abrahah yang tadi menyerang Ka'bah itu, memang Nabi Muhammad belum lahir. Tetapi ketika kejadian itu semua berlangsung, ya, lahirlah seorang yang bernama Muhammad dari ayah yang bernama, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibunya? Siti Aminah. Nah, itu. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi, ya, tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Nah, tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Sebab kenapa? Pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, terjadilah suatu penyerangan oleh Raja Abrahah, ya, yang dipimpin oleh Raja Abrahah ke kota Mekah, yang dimana Raja Abrahah itu ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, disitulah ceritanya. Pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, makanya disebut tahun gajah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami isi pembelajaran surah Al-Fil ini. Ya, insyaallah kalian sudah hafal surah Al-Fil, ya. Tinggal isi kandungannya apa dan materi-materi pembelajaran asbabun nuzulnya gimana. Tadi Ustaz sudah ceritakan, Ustaz sudah jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian. Baik. Semoga kalian sehat selalu,
orang tua kalian selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dan kita berharap semoga keadaan negara kita, negara Indonesia khususnya dan di dunia ini bisa kembali normal lagi. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Bisa beraktivitas seperti biasa, kalian ke sekolah bertemu dengan ustaz dan ustazah, ya, bisa bertatap muka, bisa berdiskusi bersama-sama, ya, bisa belajar bersama-sama dalam kelas. Mudah-mudahan seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.